Oke, saya lanjutkan ya, Bu. Tadi ada kendala. Ya, dari faktor lingkungan juga bisa berpengaruh terhadap eh, karakter atau sifat. Kemudian yang ketiga dari figur. Dalam proses pembentukan identitas seksual itu, seorang anak akan melihat pada orang tuanya. Makanya orang tua itu merupakan Terus ini apa, bagus cermin. ya. Orang tua itu merupakan cermin dari anaknya karena apa yang dilakukan oleh orang tua itu pula yang ditiru oleh anaknya. Lalu ada kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang dialami oleh seorang individu, misalnya ayahnya yang terlalu kejam terhadap anak laki-lakinya, dia bisa membentuk dirinya untuk tidak menyukai jenis kelaminnya atau tidak menyukai dirinya sebagai laki-laki. Sehingga dia sering menyimpang dan bergabung dengan komunitasnya, ya apakah komunitas gay atau komunitas lesbi kalau di perempuan atau komunitas lainnya gitu ya. Nah, pada dampaknya bisa sama tadi ada terjadi cancer karena dia kelompok ini akan lebih aktif untuk hubungan atau melakukan melampiaskan kenikmatan seksualnya itu melalui apa namanya oral ataupun anal. Oke. Terus yang berikutnya ada masalah surrogate mother atau yang dikenal dengan ibu pengganti. Surrogate mother sendiri atau ibu pengganti itu adalah perempuan yang sepakat atau perempuan yang sehat memiliki rahim ya jelas dan sehat untuk apa namanya ke menyewakan rahimnya ya. Jadi ada perannya untuk hamil dan mengandung seorang bayi yang bersumber dari pasangan. Jadi pasangan suami dan istri yang mana istrinya mungkin saja dia tidak menginginkan kehamilan, tapi dia ingin punya anak dari darah dagingnya gitu. Nah, biasanya ini pasangan atau istri yang punya penyakit jantung yang nggak bisa melahirkan, misalnya. Atau istri yang ada anomali dari rahim, misalnya, ya. Maka dia akan menggunakan, pasangan ini biasanya menggunakan jasa surrogate mother atau perempuan penyewa rahim. Tapi di Indonesia aturannya tidak diperbolehkan ya. Di Indonesia ini melanggar hukum sehingga orang-orang sering pergi ke luar Indonesia untuk memperoleh atau melakukan surrogate mother. Jadi sewa rahim ini didasari dengan perjanjian kontrak ya karena si perempuan yang menyewakan rahimnya ini tentu dia akan beraktivitas sesuai dengan maunya pasangan suami istri yang menitipkan Bangun, benih mereka terhadap si perempuan tadi. bangun. Oh, bau. Ya, itu. Karena itu maka harus ada kesepakatan kedua belah pihak, gitu ya. Karena perempuan yang menyewakan rahim itu eh, selalu diperiksa dulu kesehatan, tidak ada penyakit menular, tidak ada riwayat penyakit yang menularkan kepada seorang janin melalui plasenta, ya. Kemudian intinya dia sehat, tidak melihat eh, bagian manapun, pokoknya semuanya sehat. Dia harus lolos check up ya, medical check up. Dan
termasuk rahimnya karena dia akan hamil dari eh, zigotnya pertemuan sperma dan ovum miliknya pasangan suami istri sah. Nah, biasanya ini akan menjadi seleksi oleh pasangan yang mana mereka menginginkan anak dari keturunan mereka sendiri. Hanya rahim perempuan yang digunakan, bukan rahim seorang istri. Jadi Jadi jenis takut yang salah rahim aku lihat itu ada tindakan melihat menutup gaya orang bahasa Indonesia juga. Itu kok aku bisa. tradisional surrogasi ya, yang mana ibu pengganti pakai sel turunnya sendiri, hamil hasil inseminasi lalu melahirkan untuk pasangan lain. Bisa jadi, lalu ada gestational surrogasi, yang mana embrio dari sel telur sperma pasangan itu ditanam di rahim ibu pengganti yang tidak punya hubungan genetik tadi yang saya sampaikan. Lalu ada intended mother, yang mana wanita telanjang menikah yang menyewa rahim sebagai ibu pengganti. Dia tidak pakai sel telur sendiri atau tidak mendonor, gitu ya. Jadi pakai em, bisa pakai sel telur sendiri ataupun donor. Jadi bisa dua-duanya. Nah, secara hukum di Indonesia saya sampaikan tadi belum memiliki regulasi, ya. Tetapi kalau di luar negeri itu sudah bebas. Bagaimana dukungan medis dan psikologis kalau ibu pengganti atau surrogate mother itu dia membutuhkan layanan akses kesehatan. Maka pasangan yang menyewakan rahim dia harus memberikan akses layanan kesehatan tinggi, ya. Artinya dia harus tetap berada sehat, aman, nyaman, tidak kekurangan satu apapun pun termasuk asuhan terhadap psikologisnya. Jangan sampai terjadi perubahan psikologis yang berlebih yang menyebabkan ibunya tidak konsentrasi dengan eh, hamil, perawatan kehamilan yang dititipkan untuk dia. Lalu intended parents ini memerlukan dukungan psikologis dalam menjalani proses surrogasi, ya, karena tentunya akan berhadapan dengan tantangan secara emosional. Nah, bagaimana kontroversi surrogate mother? Program hamil dengan metode ini masih menuai banyak kontroversi, terutama di Indonesia sendiri ya. Tapi dengan alasan medis dapat diterima, tetapi tidak bisa di apa namanya diiakan untuk di Indonesia. Kalaupun ada pasangan Indonesia yang menginginkannya, maka dia melakukannya di luar negeri. Lalu pekerja seks komersil adalah pekerjaan di mana seorang melakukan atau menggunakan eksploitasi tubuhnya untuk mendapatkan uang. Pekerja seks komersil ini tuh PSK, ini sangat berdampak untuk keluarga, lalu stabilitas sosial, memberikan citra buruk, mempermudah penyebaran penyakit. Bagaimana penanganannya? Tentunya meningkatkan pendidikan anak, ya, meningkatkan bimbingan agama, masyarakat, dan juga pemerintah. Artinya, sekalipun tidak atau berada dalam ekonomi lemah, tetap pekerja seks komersil itu merupakan masalah yang kompleks yang perlu dihindari. Ya, karena sangat kompleks. Bisa dapat uang dari hasil penjajahan seks di sana, namun penyakit itu tentu mengintai, gitu ya, sehingga tidak dibenarkan untuk menjadi pekerja. Tapi bagaimana jika kita berhadapan atau bertemu dengan kasus PSK, maka kita akan harus menjalankan peran kita, yaitu merawat kehamilan kalau memang dia hamil. Ya, kalau misalnya dia positif hamil dengan em, HIV/AIDS, ya, tentu ini juga harus mengikuti protap yang berlaku. Baik, sampai di sini teman-teman sekalian ada yang mau kita diskusikan?
Nah, jadi tolong siapkan kelompoknya tadi ada kurang lebih 8, tetapi yang tertuang di sini ada 6. Nanti untuk dua lagi saya tambahkan. Jadi tetap membagi kelompok menjadi 8 kelompok ya ibu-ibu sekalian. Dan nanti pengerjaannya sampai dengan UAS. Ada tadi pembagiannya. Nah, ya, nanti slide ini saya berikan, tolong dilihat di nomor 1 sampai dengan nomor 6. Oke, 6 kelompok, lalu dua lagi nanti saya teruskan melalui Bu Wahyu, melalui Sipet. Oke, mungkin itu dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Jika tidak ada, kita akhiri. Ibu-ibu Bu, sekalian. mohon, Ya, silakan, Bu. Bu, mohon maaf, izin membaca pertanyaan dari teman yang di chat, Bu. Untuk tugasnya seperti apa, Bu? Oh, seperti tadi yang disampaikan, saya tunjukkan lagi ya. Jadi, Baik, Bu. hmm, ini langkah pertama, nanti dibentuk tim, 8 tim, ya. Lalu kemudian dibagikan tim satu mungkin langsung ke permasalahan fisik, tim dua permasalahan sosial, tim tiga, tim empat, tim lima, tim enam. Nanti tim tujuh, tim delapan saya susulkan setelah pertemuan ini topiknya. Nah, apa yang mau dikerjakan? Coba lihat tim satu. Di tim satu ini ada nggak kasus yang pernah ditemui di lapangan? Kalau usia anak kurang 21 tentunya ada. Ya, disabilitas juga mungkin pernah. Bahkan kelainan genetik pun pernah. Ya, kasus ini dihadapi oleh tim satu di antara tim satu itu. Ataupun kalau di tim satu tuh nggak pernah mendapatkannya atau tidak pernah memberikan asuhan pada kasus seperti poin 1 sampai 4 ini, bisa mengacu kepada kasus yang ada di ini kasus yang ada di media sosial yang pernah didengar, ditonton atau pernah ditemukan di media sosial. Nah, bayangkan kasus itu ada di hadapan eh, ibu-ibu sekalian, bagaimanakah melakukan asuhannya gitu. Ya, jadi nanti ada kronologi kasus, ya, kasus yang dikronologikan, yang diceritakan. Ya, setelah diceritakan kasus tersebut, kemudian bagaimana penanganannya yang mana ditinjau dari berbagai sudut ya, bisa dari sudut undang-undangnya, bisa dari sudut teorinya ya, bisa dari sudut budayanya, spiritualnya. Nah, pandang dari sudut itu proses penyelesaian kasus yang ditemukan tadi ya, bisa jadi dari sudut spiritual, sudut budaya, sudut teori atau hukum ya. Jadi dari keempat keempat sudut berpikir untuk menemukan cara penanganan kasus ya. Lalu tim dua misalnya permasalahan sosial, oh pernah nih menghadapi korban perkosaan misalnya. Nah, oh, uraikan kronologinya, ceritakan kasusnya, kemudian lakukan pembahasan. Jadi pemerkosaan karena apa? Ditinjau dari apa namanya penyebab terjadi pemerkosaan, lalu em, yang yang kasus pemerkosaan ini berapa tahun, misal demikian ya di apa penjelasan atau penjabaran. Kemudian masuk peninjauan dari sisi undang-undang, sisi hukum. Kalau terjadi pemerkosaan dari sisi hukum itu dia mengatakan apa? Kalau dari sisi teori dia mengatakan bagaimana pemerkosaan. Oh ternyata kalau pemerkosaan itu
sekali diperkosa tidak langsung pecah himen itu secara teori. Nah, jadi uraikan secara sudut pandang teori. Lalu uraikan dari sudut pandang agama, religi, ya, spiritual. Bagaimana sudut pandang agama terhadap pemerkosaan? Nah, itu diuraikan. Lalu yang keempat, dipandang sudut pandang dari budaya, ya, bagaimana budaya setempat, misalnya kasus ini terjadi di Sunda, bagaimana budaya Sunda ini memandang kasus pemerkosaan, gitu kurang lebih. Atau mau, oh ada kasus KDRT kemarin, atau ada kasus depresi postpartum, misal, itu sudah menjadi kasus gangguan jiwa atau mental, namun fokus terjadi di postpartum. Oh, ternyata ada trauma persalinan karena anaknya meninggal atau stillbirth. Oh, ada kasus kehamilan tidak diinginkan. Nah, bagaimana ya? Cari tentukan atau ulas dari empat sudut tadi. Sudut pandang agama, spiritual, sudut pandang budaya, sudut pandang teori, dan sudut pandang hukum. Begitu kurang lebih, Bu. Ya, dan sampai ke sini sama cara cara mengerjakannya sama. Cuman mungkin nanti yang berbeda tim 7 sama tim 8 gitu ya. Oke, ada lagi yang mau Baik, di Ibu. ya. Oke, ada lagi teman-teman? Izin Ibu. Ya, Berarti ini silakan. tugasnya dalam bentuk makalah dan PPT atau PPT aja ya, Bu? Boleh pilih salah satu saja, PPT atau makalah. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama Bu Masita. Oke, ada lagi? Sudah? Baik, kalau sudah, kita cukupkan dulu tatap muka kita melalui Zoom ini. Nanti eh, saya kirimkan outline-nya ya, outline penyelesaian kasus. Apakah nanti ditampilkan dalam bentuk PPT atau dalam bentuk Word? Silahkan teman-teman di timnya aja memutuskan, gitu ya. Dan untuk kelompok 7-8 nanti siang ini juga saya sampaikan. Baik, teman-teman sekalian, saya tidak panggil satu-satu ya, karena saya untuk kelas ahli jenjang kita pastikan semua hadir, sekalipun ada yang menyimak mematikan audio dan